Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu lagi di Ruang Pintar pada pembelajaran fikih materi zakat fitrah kelas 5 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar lanjutan dari bagian pertama zakat fitrah yang minggu kemarin. Saat ini kita akan membahas tentang mustahik zakat, orang yang tidak berhak menerima zakat, tata cara berzakat fitrah, niat zakat fitrah, serta hikmah zakat fitrah. Baiklah, kita mulai dari mustahik zakat. Mustahik zakat ini ada 8 asnaf atau 8 golongan. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjuangan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Baiklah, kita pelajari satu persatu dari mustahik zakat, 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama, fakir. Fakir di sini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih dalam kekurangan memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi orang fakir ini tidak memiliki pekerjaan, bahkan tidak memiliki tempat tinggal, dan semuanya serba kekurangan. Fakir ini adalah lebih tidak mampu, lebih tidak punya daripada miskin. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah miskin. Apa orang miskin? Orang yang memiliki harta. Nah, ini orang yang memiliki harta, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lain dengan fakir. Kalau fakir tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta, tetapi kalau miskin memiliki harta dan juga memiliki pekerjaan, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat, atau kita kenal dengan panitia zakat. Mustahik zakat yang keempat adalah mu'allaf. Apa mu'allaf? Mu'allaf ini adalah orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam ini disebut mu'allaf. Jadi ini juga berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya, riqab. Siapakah riqab? Riqab ini adalah budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Nah, pada zaman sekarang ini perbudakan sudah tidak ada. Tapi pada masa Rasulullah, masa dahulu, budak itu masih diperjualbelikan. Riqab ini adalah budak yang memiliki kesempatan untuk merdeka, tetapi tidak mampu untuk menebusnya. Ini boleh juga menerima zakat. Yang keenam, mustahik zakat adalah gharim. Siapakah gharim? Orang yang memiliki banyak hutang, sedangkan dia tidak bisa melunasinya. Ini juga berhak untuk menerima zakat. Yang ketujuh, fi sabilillah. Siapakah? Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Jadi
orang yang berjuang, rela berkorban di jalan Allah dan tidak ada gajinya dari siapapun, maka dia berhak untuk menerima zakat. Dalam hal ini misalnya guru ngaji itu boleh untuk kita untuk menerima zakat, karena itu juga disebut dengan fi sabilillah. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Siapakah Ibnu Sabil? Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga sangat membutuhkan bantuan, tapi perjalanannya ini adalah perjalanan untuk kebaikan. Di tengah-tengah jalan bekalnya habis, dan ini juga bisa untuk menerima zakat. Inilah 8 asnaf atau 8 golongan penerima zakat, orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang sekarang, orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Kalau tadi adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah, sekarang apakah ada orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, tidak boleh menerima zakat? Ada. Yang pertama, orang kaya. Pasti ya, orang kaya ini tidak berhak, tidak boleh menerima zakat fitrah karena ia sudah lebih dengan harta dan kaya dengan usaha dan penghasilannya. Yang kedua, hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Seorang budak, kalau masa dulu ya, seorang budak ini masih ditanggung oleh majikannya, ini tidak berhak juga menerima zakat fitrah karena sudah ditanggung oleh pemiliknya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah SAW. Nah, para habaib keturunan Rasulullah, dari Rasulullah semuanya, keturunan Rasulullah itu tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Kenapa? Karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sudah suci. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam, non-muslim. Orang di luar Islam tidak boleh menerima zakat, walaupun orang non-muslim tadi adalah misalnya termasuk golongan orang miskin. Misalnya di tetangga kita ada orang non-muslim miskin, kita mau berzakat fitrah kepada orang non-muslim itu tidak boleh, karena itu adalah agamanya beda dengan kita. Jadi zakat fitrah ini tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Yang terakhir, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Misalnya dalam keluarga kita ada orang, ada seseorang, bukan saudara, bukan apa, tapi kita nanggung. Kita tinggal, orang itu tinggal di rumah kita tanggung semuanya sehingga tercukupi oleh orang yang nanggung. Jadinya itu juga tidak boleh menerima zakat fitrah. Tata cara membayar zakat fitrah. Nah, jika kita akan melaksanakan pembayaran zakat, berikut adalah tata caranya. Yang pertama, memilih makanan pokok dari jenis bahan makanan yang terbaik. Kalau kita di sini makanan pokok kita adalah beras, kita lihat dulu beras kita mana yang terbaik, kita zakati dari beras yang terbaik itu. Jangan karena kita akan berzakat, kita akan memberikan pada orang lain, kita ngasih beras yang jelek, beras yang sudah ada kutu berasnya. Jangan. Jadi kita ambil yang paling baik, karena ini adalah zakat fitrah kita sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Yang kedua, menakar atau menimbang ya. Menakar sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu sebesar 1 sok 3,1 liter, atau jika dikonversi ke dalam kilogram itu 3 kilogram beras per 1 orang. Jadi kita takar, kita timbang satu orang untuk berzakat itu sebanyak 3 kilo. Selanjutnya, setelah kita pilih, kita timbang, kita takar, baru kita berniat melaksanakan zakat fitrah. Yang terakhir, baru menyerahkan kepada mustahik zakat, baik secara langsung kita serahkan kepada orang yang berhak atau lewat panitia zakat fitrah. Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam membayar zakat fitrah. Milih makanan pokok atau beras yang paling baik.
yang kedua menakarnya, yang ketiga berniat, yang keempat menyerahkan zakat fitrah kita. Sekarang kita belajar tentang niat zakat fitrah. Nah, ini lafal niat zakat fitrah ya. Misalnya niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala, an nafsi. Misalnya untuk istri, ini seorang bapak, seorang suami meniatkan untuk istrinya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Yang berubah di sini adalah kata-kata an nafsi berubah menjadi an zaujati. Saya berniat melaksanakan zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kalau untuk anak laki-laki, misalnya seorang bapak ini meniatkan untuk putranya. Begini, yang dirubah adalah an nafsi, an siapa, an siapa. Untuk laki-laki ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Bisa disebut namanya, misalnya namanya Ahmad, an waladi Ahmad, fardhan lillahi ta'ala. Yang untuk anak perempuan, misalnya anak perempuannya namanya Wardah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti Wardah, fardhan lillahi ta'ala. Jadi titik-titik di sini an waladi bisa disebutkan namanya, nama anak laki-laki. Nah, misalnya an binti, titik-titik di sini bisa disebutkan nama untuk anak perempuan. Nah, begitu ya, ini lafal niat zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah. Apa sih hikmahnya kita mengeluarkan zakat fitrah ini? Yang pertama, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan banyak anugerah, harta, benda. Kita wajib untuk mengeluarkan harta kita kepada orang lain. Ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan rakus. Sifat kikir, rakus, tamak, pelit itu adalah sifat-sifat yang ada pada manusia. Dengan berzakat fitrah, kita sucikan jiwa kita dari sifat-sifat jelek tersebut. Yang ketiga, hikmah zakat fitrah adalah memperoleh keberkahan harta. Dengan berzakat fitrah, insya Allah harta yang ada pada kita semakin berkah. Selanjutnya, dengan berzakat fitrah ini bisa menciptakan jalinan silaturahim antara sesama umat Islam. Tidak ada yang kaya dengan yang miskin, semuanya sudah bisa menjalin silaturahim antara yang kaya dengan yang miskin. Dengan kita memberikan zakat fitrah ini, silaturahim ini bisa terjalin. Dan juga berbagi kebahagiaan dengan sesama umat muslim. Yang mampu bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka yang kurang mampu, sehingga sama-sama merasakan bahagia. Inilah hikmah dari zakat fitrah. Demikian pembelajaran zakat fitrah bagian 2 ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, semangat belajar, semangat beribadah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.